Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Dani Trading Channel, channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading. Seperti biasa teman-teman, setiap hari Minggu jam 7.13 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya selalu upload untuk analisa mingguan untuk 4 market, yaitu Euro USD, Bitcoin, Nasdaq, dan Gold ya. Jadi tunggu saja nanti jam 7.13 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Itu saya selalu ada weekly analysis ya setiap hari Minggu. Oke teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita ke chart ya teman-teman ya, kita akan melihat untuk 1 minggu ke depan itu akan ada news apa saja 1 minggu ke depan ya. Jadi sebelum kita ke chart, kita cek aja dulu di Forex Factory ya untuk melihat news seperti biasa ya. Let's check it out. Oke teman-teman, untuk 1 minggu ke depan ya, tepatnya tanggal 29 September sampai 3 Oktober ya, hari Senin sampai hari Jumat ya, saya selalu pakai filter ya teman-teman ya. Saya hanya pakai yang high impact news saja dan yang bank holiday biasanya ya. Ini saya centang semua ya, saya filternya, saya nggak pakai yang orange atau yellow folder karena nggak seberapa pengaruh buat saya ya. Yang saya perhatikan tuh yang red folder aja, yang high impact news. Untuk currency-nya semuanya saya centang semua. Oke, jadi langsung di apply saja. Filternya langsung di apply saja. Dan untuk hari Senin ya, untuk hari Senin minggu depan tanggal 29 September sampai hari Jumat tanggal 3 Oktober itu bakal ada news apa saja ya. Jadi untuk hari Senin besok itu tidak ada news ya. Jadi ibaratnya seperti hari tenang saja ya. Ini enak untuk scalping mestinya ya. Saya kalau scalping biasanya di Euro USD ya teman-teman ya. Dan hari Selasanya ini mulai banyak banget red folder news atau high impact news, seperti jam setengah 9 pagi itu nanti ada Chinese Manufacturing ya, PMI. Dan untuk Aussie dollarnya juga ada cash rate ya, jam setengah 12 siang. Ini jam setengah 9 siang untuk manufacturing PMI, dan setengah 12 siang untuk Aussie dollar ya. Dan jam setengah 1 siangnya itu Aussie dollar juga ya, RBA press conference ya teman-teman ya. Dan untuk Canadian dollarnya itu bank holiday, jadi tidak ada news ya. Dan jam 9 malam untuk USD, US dollar ada job openings ya. Itu hari Selasa. Untuk hari Rabunya Chinese Bank Holiday ya. Kalau Chinese Bank Holiday biasanya goldnya itu, kalau teman-teman gold ketika Chinese Bank Holiday biasanya pagi tidak terlalu volatile biasanya ya. Itu biasanya, belum tentu juga tapi biasanya. Dan jam 7.15 malam ya, itu IDP non farm employment change, bukan NFP ini teman-teman ya. Jam 9 malamnya itu ISM Manufacturing PMI. Untuk hari Kamisnya juga ya, Chinese Bank Holiday. Ini kayaknya Chinese Bank Holiday hari Rabu sampai Jumat ini libur ya teman-teman ya. Jadi hari Kamisnya Chinese Bank Holiday juga. Untuk Swiss franknya CPI ya teman-teman ya, kok CPI. Dan untuk setengah 8 malamnya unemployment claims ya. Hari Jumatnya yang ini teman-teman, yang apa, seru ya, karena hari Jumatnya Chinese Bank Holiday, ada BOJ Government Ueda Speaks. BOJ itu apa? Bank of Japan ya, Jepang ya. Jadi kalau di Bank of Jepang itu apa sih ya, kayak kalau di Indonesia itu Bank Indonesia gitulah, yang membuat kebijakan-kebijakan. Kalau di Amerika itu The Fed lah ibaratnya ya. BOJ Government Ueda Speaks ya, jam 8.05 pagi. Untuk Euro Bank Holiday, tapi meskipun euronya tutup, kalau kalian trading di Euro USD ya, harap hati-hati ya, karena jam setengah 8-nya non farm payroll teman-teman, non farm employment change ya, ini penting ya. Dan untuk pound sterlingnya itu 8.20 ada Bank of England Government Daily Speaks ya. Dan jam 9 malam USD juga ada ISM Service PMI. Jadi Jumat ini akan sangat-sangat seru teman-teman. Begitu. Oke, nggak usah berlama-lama, nggak usah favivu ya. Langsung saja kita ke chart yang pertama, yaitu Euro USD. Let's check it out.
Oke teman-teman, ini adalah chart Euro USD di time frame 1 week ya teman-teman ya. Karena kita akan ngomongnya weekly analysis, kita mulai dari 1 week aja dulu. Seperti kita lihat yang seperti saya bilang kemarin ya, ini sedang Euro USD ini kalau di time frame weekly-nya itu sedang tertahan di area supply-nya atau di area resistennya ya teman-teman ya. Ini ada area resisten di 1,17000 ya. Ini ada kemungkinan ini akan membentuk double top ya, dot top ya. Bisa jadi ini membentuk dot top tapi belum valid dot topnya. Karena apa kok belum valid? Karena dot topnya belum terbentuk ya. Dot top terbentuk itu ketika area support yang ini tuh di break seperti ini. Nah, ini baru valid. Dot topnya valid. Tapi kalau kayak gini masih berpotensi meskipun ini sudah membentuk top yang kedua. Jadi istilahnya ini masih berpotensi ya. Jangan sampai salah artikan antara dot top terbentuk dan berpotensi untuk terbentuk. Ini masih berpotensi ya. Kalau berpotensi kayak gini, gimana mas? Enaknya mas. Kalau saya pribadi kalau masih berpotensi, ya tetap. Karena ini ada false break juga di area resistennya. Target kita mungkin ada di area ini, di area support yang ini. Ini kan ada area di mana atau supportnya ya. Ini di 1,15310 ya. Kalau kita perkecil pakai daily ya. Ini adalah area targetnya pas ya. Ini adalah key level supportnya ya. Setiap harga mengarah ke area support yang ini selalu ada rejection ya teman-teman ya. Jadi bisa diartikan ini kalau kita pakai apa namanya daily, ini dia bisa turun seperti ini. Nah, ini lebih tepatnya di area 1,1 berapa ini? 1, wait. Ini adalah support 1,15310 ya. Dan ini area resistennya itu di 1,17 segini aja. Oke, terlalu gede ya. Saya geserin gini deh. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nih ya teman-teman. Oke, kalau mau scalping, kalau besok saya lebih condong mencari scalpingnya itu sell di Euro USD ya teman-teman ya. Kita coba perkecil lagi ya dengan time frame yang lebih kecil lagi teman-teman ya. Ini. Nah, ini mulai kelihatan nih kalau pakai time frame H4-nya ya. Kalau pakai time frame H4 ini kan tadi kan garisnya saya hilangin dulu ya supaya kalian nggak bingung ya. Ini kalau kita pakai H4. Ini sudah mulai kelihatan juga ya teman-teman ya, kelihatan banget. Oke. Ini ada area supply yang ada di sini nih. Ini ada area supply nih. Kalau kita perkecil lagi semakin terlihat jelas ya. Ini ada area supply ya, teman-teman. Kelihatan banget area supply. Oke. Ada kemungkinan besok itu Euro USD akan lanjut. Ini mungkin ada rejection di sini. Turun hingga ke area support yang ini, teman-teman. Nih area supportnya di sini di 1,15837 saya tulis ya 1,15873 dan ini adalah area supply atau area resistennya di 1,17090 ya. Jadi ada kemungkinan ini adalah sudah mulai ada rejection juga ya, tapi belum valid rejectionnya. Kalau kita lihat di time frame yang kecil, ada kemungkinan dia akan ada reject ya. Jadi persiapan untuk hari Senin besok saya pribadi kalau Euro USD itu sering saya pakai scalping, dan saya kalau scalping itu membutuhkan spread yang kecil, kalau bisa 0. Untuk itu saya biasanya kalau scalping saya menggunakan broker Exness ya teman-teman ya. Kalau kalian mau buka akun di broker Exness, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang ada di layar kalian ya. Buka aja di broker Exness, itu ada banyak tipe akunnya. Saya sendiri kalau untuk scalping saya pakai 2 akun ya, raw atau yang zero spread, tapi kebanyakan saya pakai yang raw spread karena komisinya lebih kecil ya teman-teman ya daripada yang zero spread. Kalau mau scalping di gold baru pakai yang zero spread, cuman
itu komisinya lebih gede teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau kalian buka akun di broker Exness ya under saya, jangan lupa juga konfirmasi ke saya supaya kalian kalau misalnya ada masalah dengan akun kalian, saya bisa membantu kalian. Konfirmasinya seperti apa Mas? Konfirmasinya gimana Mas? Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, langsung cari bagian konfirmasi akun. Jadi setelah kalian buka akun di broker Exness ya, kalian bisa konfirmasi akun di situ, nanti langsung terhubung ke WhatsApp saya. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke chart Euro USD ini. Kita biasanya analisanya itu akan lanjut bearish. Ini kelihatan banget ya teman-teman ya. Ini bearish ya. Ini high, ini low, lower high ya, lower low, lower high, dan membentuk arusnya lower low. Sip. Jadi ini sedang bearish trennya. Kalau kita pakai trend line ya, ini sudah nggak 45 derajat lagi, bahkan ini lebih ya. Bukan 45 derajat lagi nih turunnya nih, ini lebih nih. Lebih banget ini. Mungkin ada 60 derajat kali. Biasanya kan normalnya 45 derajat ya. 45 derajat ke atas kalau bullish, 45 derajat ke bawah kalau bearish. Kalau ini harusnya lebih dari 45 derajat, teman-teman. Jadi kelihatan banget ini tajam banget ya. USD-nya lagi menguat. Jadi ada kemungkinan dia akan turun hingga ke 1,15873. Begitu untuk analisa Euro USD ya teman-teman ya. Jadi masih bearish, fokusnya kita sell, baik yang swing maupun yang sedang scalping. Oke teman-teman. Dan kita lanjut ke market yang kedua, yaitu market favorit beberapa orang juga, yaitu market crypto, Bitcoin. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market Bitcoin di time frame weekly ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara time frame weekly, ini kelihatan banget ya, Bitcoin ini sedang mengalami tren bullish, kelihatan ya. Oke, ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Dan saat ini Bitcoin ini sedang mengalami fase koreksi. Ini adalah fase koreksi Bitcoin. Mas Dani, Pak Dani, jika Bitcoin saat ini sedang koreksi, berhentinya atau area bottom koreksinya ada di mana? Kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman ya, area bottomnya atau area support terbawahnya itu ada di area 100 ribuan teman-teman. Di area 100 ribu itu adalah area key level support ya, yang harusnya nanti terjadi rejection jika ya Bitcoin ini masih bullish ya. Harusnya dia membentuk higher low-nya itu di area 100 ribu itu ya. Jadi mestinya seperti ini teman-teman. Ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, then higher high. Ketika dia nanti dengan syarat ada rejection di area 100 ribu, this one ya. Ini kalau kita lihat secara weekly bullish ya, tapi ini weekly teman-teman. Gimana kalau kita lihatnya secara time frame daily ya? Di daily ya kita lihat sama, ini masih dalam area koreksi ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini bullish nih, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, membentuk lower low di sini ya, lower low, ada lower high, dan dia sekarang ini sedang menguji area supportnya teman-teman di 109, 108, 107 sekian ya. Mestinya dia mungkin akan membentuk lower low sekali lagi. Di sini mungkin baru dia akan naik ya, karena ini sebenarnya sudah berada di area-area konsentrasinya, di area-area apa ya, area-area pentingnya ya. Kalau kita bilang itu area-area penting itu di area ini. Yang kita harapkan berarti ya Bitcoin ini ketika dia sedang menguji area support 109, 108 atau bahkan mungkin sampai ke 100 ribu ya, itu kita harapkan untuk terjadi rejection supaya si Bitcoin ini kembali lagi ke fase bullishnya. Bisa dikatakan lanjut bullish itu gimana Mas? Apabila kalau kita pakai trend line ya teman-teman ya, ini kan seperti ini nih.
apabila trendline yang ini itu di break seperti ini. Nah, lanjut itu bullish. Jadi indikasi pertama itu nanti ketika trendline-nya itu di break, dan indikasi kedua jika nanti ada retestnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk saat ini gimana? Untuk saat ini fokusnya kalau saya tetap cari short, tapi shortnya itu enggak yang short sampai ke bawah banget, enggak, karena ini sudah masuk ke area pentingnya juga ya. Jadi untuk scalping aja ya. Kalau di H4 kita bisa lihat di H4-nya ya teman-teman ya, di H4-nya. Nah, kalau di H4-nya sama teman-teman. Ini juga berada di area pentingnya juga dan membentuk base ya. Bisa kita lihat ini membentuk base sekarang ya. Nih membentuk base atau base konsolidasi sideways, itu sama saja ya. Nah, ini tinggal nunggu aja. Mana nih yang kira-kira nanti di break oleh harga? Apakah nanti resisten yang ini di break bisa seperti ini, lanjut kembali naik, atau yang di break nanti malah supportnya seperti ini. Nah, gitu. Oke, tapi kalau kita lihat secara besarnya, tren besarnya ya ini masih bearish kalau di H4 ya. Kita berharapnya ini sudah membentuk lower high, kita berharapnya membentuk lower low di sini baru naik. Lower low-nya di sini kita harapkannya. Nah, baru lanjut naik. Seperti itu. Tapi tetap ya, kalau masih kayak gini tunggu sampai area base-nya, konsolidasinya atau sideways-nya yang ini itu di break terlebih dahulu, sabar aja gitu. Oke, teman-teman, jadi kita bisa lihat trennya masih bearish, tapi saat ini Bitcoin sedang berada di area pentingnya. Jadi tetap wait and see dan masih ada membentuk base di H4-nya. Jadi wait and see aja dulu, sabar aja dulu. Oke, itu untuk Bitcoin. Oke, sudah jelas. Kalau ada yang belum jelas langsung klik link, langsung aja komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Thank you. Oke. Jangan lupa like-nya juga kalau kalian suka dengan analisa saya seperti ini. Jangan juga lupa like-nya, dan kalau belum subscribe ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ke market yang ketiga, yaitu market favorit saya, yaitu Nasdaq. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market yang ketiga, yaitu market favorit saya sendiri, yaitu Nasdaq ya. Saya kalau trading di Nasdaq atau US 100 atau Nas 100, saya selalu menggunakan broker XM. Jadi saya pakai dua broker. Kalau scalping saya pakai Exness. Kalau di main akun saya, di akun utama saya pakai broker XM. Mau trading di gold, Bitcoin ya, Bitcoin yang futures ya, atau di Nasdaq ya, saya pakai broker XM. Kalau kalian mau buka akunnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa setelah kalian bikin akun under saya di broker XM, kalian jangan lupa konfirmasikan akun kalian ke saya, supaya nanti kalau misalnya kalian ada masalah dengan akun kalian ya, saya bisa ikut membantu kalian. Seperti itu guys. Langsung aja kalau mau buka akunnya di broker XM atau Exness atau keduanya, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang ada di layar. Oke, jangan lupa konfirmasikan akun kalian juga ke saya. Oke, lanjut. Ini Nasdaq. Nasdaq cepet aja ya teman-teman ya. Bullish ya teman-teman ya. Tren sedang bullish, sangat bullish. Nah, permasalahannya Nasdaq ini bisa sampai kemana mas kalau bullish kayak gini ya. Target saya, kita pakai aja Fibonacci teman-teman ya. Kita lihat targetnya itu nggak jauh-jauh dari yang kemarin mestinya ya. Targetnya ya maksimal itu ada di 25.800-an. Oke, dia ini Nasdaq ini bisa naik sampai ke 25.800. Oke, kelihatan. Nah, ini gede banget teman-teman. Bisa berapa pips ini? 1.300 pips. Enak teman-teman, 1.300 pips itu banyak. Ini kalau kita lihat secara weekly. Kalau daily gimana? Sama. Di daily-nya itu dia masih bullish. Oke, masih bullish. Oke, kecil gini naik. Ini cepat aja, kalau indeks itu cepat aja, enak aja kalau indeks tuh. Di time frame 4-nya juga sama, bahkan ini juga ada rejection ya, ini area supportnya ada rejection dan mulai melanjutkan, ada potensi mulai melanjutkan tren bullishnya teman-teman.
Oke. Targetnya sama di 25.800-an. Itu untuk Nasdaq. Cepat sekali. Jadi konsentrasinya atau fokusnya untuk 1 minggu ke depan tetap kita cari buy di Nasdaq, teman-teman. Oke. Gitu aja kalau Nasdaq, gampang sekali ya. Targetnya ada di 25.800-an, itu target maksimal. Minimalnya ada di berapa? Kita pakai aja ini Fibonacci lagi. Minimalnya ada 2 area juga, di 24.900 dan di 25.160. Ini minimalnya kalau kita pakai Fibonacci di H4. Jadi ada 3 ya, 24.900, 25.175 dan 25.800-an. Itu adalah area-area target kenaikan di Nasdaq. Oke, itu untuk Nasdaq. Oke, langsung aja ke market favorit kalian, market favorit sejuta umat, yaitu gold. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market sejuta umat ya, market favorit sejuta umat yaitu gold ya. Ini cepat juga teman-teman, kelihatan banget ya, nggak usah pakai garis pun ini udah sangat-sangat, bukan 45 derajat lagi, hampir 90 derajat bahkan ya. Naik ya, bullish ya teman-teman ya. Bullish. Dan targetnya sebenarnya di berapa sih kenaikan gold ini, bisa naik sampai ke berapa? Saya pribadi bisa sampai di 3.900 teman-teman. Itu target saya, target minimal saya. Apakah bisa sampai ke 4.000? Bisa, sangat bisa, sampai 4.000 itu bisa. Ya. Jadi paling enggak itu ke 3.900 dulu baru ke 4.000. Itu kalau di weekly. Kalau di daily-nya gimana, Mas? Kalau di daily-nya sama ya. Ini daily masih sangat super duper bullish, kelihatan banget ya. Bullish. Kurang bullish apa lagi nih? Oke, bullish ya, teman-teman ya. Sangat-sangat bullish. Paling enggak ke 3.900 dulu deh. Itu area untuk kenaikan dari XAUUSD atau gold ya. Ini kalau kita lihat secara daily. Kalau secara 4 jamnya atau 4 hourly-nya itu gimana, Mas? 4 hourly-nya. Kalau secara 4 jamnya ya sama teman-teman. Permasalahannya cuma satu sekarang kalau kita lihat di time frame 4 jamnya. Dia si gold ini masih mencoba untuk menguji area resisten 3.700 ya. Ini adalah area resisten kuat, lumayan kuat ya, 3.780 ya. Ini adalah area resisten kuat ya, dan ini juga mulai ada rejection juga. Ada kemungkinan ya teman-teman ya, gold ini minggu depan ya, apalagi mau ada NFP, biasanya itu membentuk konsolidasi terlebih dahulu menjelang NFP. Itu biasa 3.780 dan area berapa ini di support di 3.730. Ini ada area support. Jadi kemungkinan ya sampai hari Jumat ini, kemungkinan ya teman-teman ya, masih kemungkinan karena bakal ada NFP juga. Ini gold ini akan berkonsolidasi atau membuat base di antara area 3.780 dan 3.730. Tapi tetap ya teman-teman ya, secara tren besarnya ini masih bullish ya. Jadi kalaupun ini sedang konsolidasi, saran saya cari, kalau kalian mau scalping, cari aja scalpingnya scalping buy. Fokusnya tetap di buy karena ini masih bullish teman-teman ya. Kalaupun NFP, saya sendiri NFP itu lebih cenderung ke buy ya, teman-teman cari area beli buy ya. Karena trennya masih bullish teman-teman, meskipun ini sedang membentuk base ya. Yang ada potensi membentuk base, konsolidasi, sideways ya, apapun itu sama aja ya. Saya tetap konsentrasi saya cari buy. Buy-nya di mana? Di area 3.730 apabila ada rejection. Bukan semata-mata nanti market turun ke 3.730, candlenya belum nutup, langsung saya buy. Saya nggak gitu. Nunggu candlenya nutup dulu. Kalau candlenya ternyata bullish pin bar, saya pasti akan nge-buy. Gitu teman-teman. Jadi gold sesederhana itu aja. Tren masih bullish, targetnya bisa ke 3.900 sampai 4.000 dan saat ini sedang sideways atau konsolidasi karena hari Jumat minggu depan itu bakal ada NFP, dan biasanya kalau mau NFP itu bakal market itu sideways ya teman-teman ya, biasanya seperti itu. Oke,
Jadi seperti itu aja untuk untuk market kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Thank you so much ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau mau buka akun di broker XM atau Exness, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya, atau scan barcode yang ada di layar kalian ya, scan barcode yang ada di layar kalian supaya kalian bisa mendapatkan cashback rebate 10% juga dari saya, berlaku lifetime jika kalian buka akun melalui link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang ada di layar. Ini khusus kalian yang buka akun di broker XM atau Exness yang under saya. Dan jangan lupa konfirmasi juga akunnya ke saya teman-teman ya, melalui link yang ada di kolom deskripsi dan pilih menu konfirmasi akun. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan. Adios.